بن عبد الله بن أحمد براس وعلى ما نوى به شيخ أبطال الإسكندر وعلى ما نوى به العالم العربي لا شيخ أبو محمد بن أحمد بن سمت من شيخ الأخرين سمت والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى رسوله سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والمولود بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب بدل الآبيزي abidin wa dadarin adolankum menjamin usulana sumat wala dadarin amin Alhamdulillah nasyaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim al-anwaru matayal qulub wal asrar nur itu kendaraannya hati dan kendaraannya sir al-anwaru al-waridatu ya imamin tajalli sifat wa imamin tajalli al-af'al nur yang datang itu nur yang datang itu atau nur yang ada di hati itu ada kalanya nurnya tajalli sifat dan ada kalanya tajalli af'al. Fal qulub matayaha al-anwarul waridatu min madhahiril af'alil haqqiyah. Dan hati itu kendaraannya yakni nur yang datang daripada mazharnya af'alnya Allah Ta'ala fatakunu hamilatan anil qulubi, maka itulah yang mendorong daripada itu hati ma tajidu minal alami wal qurub, apa yang mendapat ia daripada segala penyakit dan kesusahan. Segala penyakit dan kesusahan itu akan hilang di hati kita apabila kita memandang penyakit dan kesusahan itu daripada af'al Allah Ta'ala. Segala penyakit dan segala kesusahan itu akan hilang di hati kita apabila kita memandang bahwasanya penyakit dan kesusahan itu daripada af'al atau perbuatan Allah Ta'ala. Ketika kita memandang bahwasanya sakit dan penyakit dan kesusahan itu af'al Allah, maka kita pasti menerimanya itu ridho, bukan lagi sabar tapi kita ridho. Wal anwarul wasiyah al-ghaibiyah tahmilu anil asrar ma tajidu min alamil aghyar. Dan seperti itu juga nur sifat yang gaib yang mendorong daripada ini sir ma tajidu min alamil aghyar, apa yang mendapat akan dia daripada penyakit ini al-aghyar yakni ini dunia. Waluquf fi muhitatil athar, dan apabila orang itu tertahan pada ini muhitatil athar, pada ini dunia, fayadharu minal iqtidari wa husnil ikhtiyar, maka nampaklah daripada segala rahasia itu takdir dan sebaik-baik pilihan. Fayahmilu anha sikla zulmatiha, maka mendoronglah daripadanya akan berat itu zulmatiha, akan itu gelapnya sir. Fa indama tastamtil qulub matayal ghuyub wa tajidu bi sayri ilal mahbub yasra' laha unbubu ma'in min anabibi mayari bil masyaribi al fahmiyah wa indaha tarqabul asraru najaibal anwar tajri laha an harul ulumi ladunya al ghaibiyah wal asril malakutiyah wal amanil almiyah wal azaril haqqiyah wa thamaratil madwiyah fi ghaibil kalimatil azaliyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa li fi dzalika matayal qulub an-nazilah min samal ula tunikhu biha fi mawatinil wasli wal qurbi wa nuqrajul sirri tasri biha ila riyadil hikami fi mawatinil kursi wal hubbi. Fahadal kalamu yusyuri ila ma'nan wahidin summa akhadha fi ta'biri biqaulihi an-nuru jundul qalbi kama anna dhulmata jundul nafsi. Kemudian nur itu tentaranya hati, nur itu tentaranya hati seperti gelap itu tentaranya nafsu. Wa idza aradallahu ayyan sura abdahu amaddahu bi junudil anwar,
Maka apabila Allah menghendaki menolong akan hambanya, maka Allah berikan akan dia dengan tentara itu nur. Apabila Allah menghendaki menolong itu hamba, maka Allah berikan akan dia dengan tentara itu nur. Wa qata'annu madadadh-dhulmi wal aghyar, dan Allah hilangkan daripada hamba itu akan kegelapan dan segala tipuan. Apabila Allah menghendaki menolong hamba tersebut, Allah beri akan dia yakni dengan tentara itu nur. Dan Allah putuskan daripadanya akan itu gelap dan segala tipuan ini dunia. Jadi orang ini kalau sudah hatinya bersih, kalau hatinya sudah punya nur, maka ujar sidin inya hidup di dunia ini sakit hati itu lawan inya kadada, dibunguli dunia lawan inya kadada. Artinya dunia itu, nafsu itu, syahwat itu kadakawa membungulinya. Karena hatinya penuh dengan itu nur. An-nur huna ibaratun an ujidanil haq. Nur di sini satu ibarat daripada adanya Allah. Imma bi ilmil yakin, ada kala dengan ilmu yakin, atau bi ainil yakin, atau dengan ainul yakin, atau bi haqqil yakin. Idzalika wahada isman nur thumma addada ma dhahirahu. Kemudian bisa orang itu mendapati Allah dengan secara ilmu yakin atau ainul yakin atau haqqul yakin. Karena itulah wahada isman nur, dia memufradkan itu nama daripada nur. Kan an-nur itu termasuk daripada asma Allah. Nur. Summa addada ma dhahirahu, kemudian lalu dia bilang itu akan madhar daripada itu nur. Jadi nur itu satu, madharnya itu banyak. Madhar itu maksudnya kenyataannya. Faqala junudu jam'u jundin. Maka berkata ya junud itu jamak daripada jundun. Jundun, jundani, junudun. Famin talikal junud al-warid min tariqil ilim wa huwa adhafu ta'siran fi qahril adui wa qam'il hawa. Setengah daripada itu tentaranya nur, setengah daripada tentaranya itu hati. Tentaranya hati, al-warid min tariqil ilim, yakni ilmu-ilmu yang datang, al-warid min tariqil ilim, yakni ilmu laduni, ya, yang datang daripada itu ilmu, wa huwa adhafu ta'siran fi qahril adui, dan itu yang paling lemah untuk memberi bekas pada mengalahkan musuh, wa qam'il hawa, dan melawani hawa nafsu. Setengah daripada tentaranya hati, tapi ini ujar sidin lemah untuk mengalahkan musuh, yakni itu al-warid min tariqil ilim, apa-apa yang datang daripada jalan ilmu. Jadi secara ilmu kita mengalahkan itu musuh kita seperti hawa nafsu, itu ujar sidin lemah. Ilmu yang kita ada di sini mengalahkan hawa nafsu kita, lawan mengalahkan musuh-musuh kita, itu jadi sidin paling lemah yang memberi bekasnya. Wa minha al-warid bi tariqil aini, ada yang datang daripada itu ainul yakin, wa aqwa min al-warid bi tariqil ilmi bi ta'zir bidzalika wa adafu binisbati ila al-haqqil yakin, fal haqqu la yabqa lil batil wujudan wal ain la tabqa li syakki majalan wal ilmi yunfi syirka al wal juhud wal ain
taksibul fana fi syuhud wal haqq yulhiqu bil baqa as-sarmadi. Wa hadhi junudun wa fi kulli martabatin min hadhil maratibi ti'dadu maqamatin wa saniyu halatin. Wa junud hiya ruknul mamlakatil azam fala yanzum amrul mamlakatil insaniyah bidunihi pamamlakul insaniyah asruha al-azam al-qalbu wa sultanu tilkal mamlakati al-iman. Adapun yang dimaksud dengan tentara bahwasanya nur itu tentaranya hati. Yang dimaksud dengan tentara itu ruknul mamlakatul azam, itu tempat kerajaan yang paling besar. Yang dimaksud tentara itu nur, tentaranya hati, itu yakni tempat kerajaan yang paling besar. Maka tidak teraturlah perkara ini kerajaan manusia tanpa itu tentara tersebut. Pamlakatul insaniyah, kerajaan yang besar manusia itu qasruha al-azam, istana yang paling besar, al-qalbu, yakni itu hati. Jadi istana kita ini berataan hati. Wa sultanu tilkal mamlakah, dan raja daripada itu kerajaan. Jadi istana manusia ini berataan, istananya yakni hati, rajanya itu iman, istana kita ini berataan yakni hati, rajanya yakni iman. Wa waziruha al-azam, dan menteri-menterinya yang paling besar, al-aqlu yakni akal. Istananya hati, rajanya iman, menterinya itu akal. Wa bawabuhu, dan sebagai penjaganya, penjaganya yakni al-ilmu, yakni ilmu. Wa raisul jaisi adzikru, dan sebagai kepala tentaranya yakni dzikir. Kepala tentaranya yakni dzikir. Apalah arti sebuah istana kalau tidak ada itu rajanya. Jadi kalau kita punya hati tapi iman kadada ujar sidin, hati kita itu akan rusak. Jadi hati itu akan baik, istana itu akan baik apabila ada raja, apabila ada menteri, apabila ada bawab tukang jaganya, dan ada kepala tentaranya. Kepala tentara itu ujar sidin nang membaiki itu ilmu, nang membaiki akal, nang membaiki iman, yakni itu dzikir. Wa raisul jaisi adzikru. Wala taghayyura baina ta'birina bil imani anil qalbi wa baina ibaratil musannifi rahimahullah ta'ala bil qalbi. Dan tidak ada perubahan di antara takbir kami dengan iman daripada itu hati, dan antara ibarat ini musannif bil qalbi dengan ini hati. Wa abara bil qalbi huwa al maliku idza tubira kaunul qalbil ma'na huna nuran min nurillah. Dan ia mengiktibarkan dengan kata-kata hati idh huwa al malik, karena hati itu sebenarnya ujar sidin raja. Idza tubira kaunul qalbil ma'na huna nuran min nurillah, apabila hati di sini dimanai nur daripada nur Allah. Wal qalbul lahmi qasru dzalikal malik, dan hati yang ada al-lahmi itu hati yang ada di bawah susu kiri. Hati yang ada di bawah susu kiri, qasru dzalikal malik, istana bagi yang demikian itu raja. Walikidzalika ambaruna bil qalbil ma'na an-nuri rabbani bil iman. Karena itulah diitibarkan hati itu ada dua, ada hati yang secara hakiki. Hati yang secara hakiki itu yakni hati yang dari nur Allah Ta'ala, yang mana di situ letaknya iman. Jadi hati itu kan ada dua, ada hati lahmi,
Hati lahmi itu hati yang berbentuk daging, yang andaknya di bawah susu kiri. Ada hati yang disebut dengan hati maknawi, itu hati yang dari nur Allah, di situ letaknya iman. Di hati itu yang dari Allah letaknya iman. Liyatamayyaza anil qalbil lahmi, supaya dia bisa membedakan antara mana hati yang berbentuk daging dengan hati itu maknawi. Jadi hati maknawi itu letaknya iman kita. Jadi kalau hati yang berbentuk daging itu bukan letaknya iman. Penyakit hati atau liver itu kan yang berbentuk. Nah itu bukan letaknya iman. Yang letaknya iman itu yakni di hati maknawi, hati yang dari Allah Ta'ala. Dan itu bentuknya tidak ada berbentuk seperti daging ini, tapi hati itu terbuat daripada nur. Wa abarna bil qalbi lami wa taqassur malili ta'rifa al qalba alladhi nisbatu ila Allah wal qawl alladhi nisbatu ila al abdi. Karena hati itu ada yang dinisbahkan kepada Allah, ada hati itu yang dinisbahkan kepada itu hamba. Yang dinisbahkan kepada hamba itu yang hati kita yang berbentuk daging itu, yang di awak kita ini. Yang dinisbahkan kepada Allah, hati itu yang dibentuknya nur, dan di situ letaknya iman. Itu nang ujar apa? Ujar Rasulullah, apabila baik daging itu maka baiklah seluruh badan. Ya maksudnya hati iman itu. Wa waziruhu al-a'zam an-nur, dan hati yang dari nur itu artinya hati dari Allah itu nang nisbah kepada Allah, yakni waziruhu sebagai menterinya yang paling besar, an-nur yaitu nur, wasilahuhu dan senjatanya az-zuhdu yakni zuhud. Jadi sifat zuhud itu andaknya di hati nang nisbah kepada Allah Ta'ala, bukan hati yang ada dinisbahkan kepada si hamba nang segumpal daging itu kada. Zuhud itu andaknya di hati nang dari nur. Waturusuhu at-taqwa, dan tamengnya waturusuhu telabangnya at-taqwa yakni takwa. Wadar'uhu dan baju rantainya, dar'uhu baju rantainya, al-wara'u yakni sifat wara', wa hakimuhu dan hakimnya, as-sunnatu yakni sunnah, wa khuddamuhu dan khadamnya itu al-hawasu yakni panca indera, wa matayahu al-azaim dan kendaraannya itu al-azaim segala niat, segala keinginan, wa khuyuluhu al-himamu dan kuda-kudanya itu himam yakni cita-cita. Kama anna jundan nafsi al-zulmah wa zira al-a'zam al-hawa wa qa'idaha asyaitan wa hakimaha al-jahla wa silahaha al-hirsa wa milaka juyusya atama wa ra'isa jaisiyatul al-amal. Seperti itu tentara nafsu. Tentara nafsu itu yakni al-zulmah yakni kegelapan, dan menterinya yang paling besar si nafsu itu yakni hawa, dan pembawanya itu yakni syaitan, wa hakimah dan hakimnya itu yakni jahil. Jadi jahil itu berasal daripada nafsu, dan senjatanya nafsu itu yakni hirsa tama, wa milaka juyusha dan pimpinan tentaranya at-tama serakah, wa ra'isa jaisha dan pimpinan daripada jaisha tentaranya nafsu yang lain, yakni tulal amal yakni panjang angan-angan. Jadi kalau kita ada bisi sifat serakah, rakus, jahil,
itu semuanya daripada itu nafsu. Jadi sifatnya nafsu itu jahil, sifatnya nafsu itu toma. Jadi kalau kita serakah, rakus, berarti kita dikuasai oleh nafsu. Atau kita panjang angan-angan, rasa hidup lawas lagi misalnya. Itu karena kita dijajah oleh nafsu. Fadhulmatu ismun li hadhil juyus kama anna nura yashmalu junudal qalbi al-mutaqaddim dzikruhum. Maka gelap itu nama bagi ini tentaranya itu nafsu, seperti nur itu tentaranya hati. Wa idza aradallahu ayyan sur abdahu anzala sultanal iman fi suwaida'il janan. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, Allah turunkan itu iman pada seluruh tubuh itu si hamba. Apabila Allah menghendaki menolong hambanya, Allah turunkan itu iman pada seluruh anggota tubuh itu hambanya. Artinya seluruh anggota tubuh kita itu beratan beriman. Tangan kita beriman, batis kita beriman, mata kita beriman, telinga kita beriman, hati kita beriman. Wa sabbatahu bisyuhudi wal iyad, dan Allah tetapkan akan dengan selalu musyahadah. Wa ayyadahu bi nusratil aqli, dan Allah kuatkan akan dengan pertolongan akal, wa tadbiril alim, dan dengan aturan itu ilmu, wa quwwati dzikir, dan Allah beri kekuatan dzikir, wasilah zuhdi, Allah beri senjata zuhud, wa dar'il wara, dan baju rantainya wara, wa sawaqibil basair, wa salahid dhamair, wa hakama ilai as-sunnata bima ya'khudhu wa yadar, wa akhdamahu al-hawas, wa aslahahu anil asari wal batar. Maka ketika Allah menolong hambanya tersebut, di samping Allah beri dia akal, Allah beri dia ilmu, Allah beri orang itu kekuatan zikir, Allah beri zuhud, Allah beri sifat wara, Allah beri zahirnya baik, Allah beri batinnya baik. Dan Allah beri lagi akan sunnah-sunnah yang lain, dan panca indranya taat kepada Allah, dan Allah baiki akan dia daripada sifat rakus dan serakah, dan Allah saddadahu bi sawabin nadhar fi ma'ani suwar, wa hasama anhu mawada dhulmati, wa qaraha lahu junudaha, wa makanahu min sultaniha, wa arrafahu makhadi'a makamini qutta'iha, wa kafahu hamma awaridu tariqi wal qawadih fi tahqiq, wa kafahu hammal aghyar wal iktirar bi wujudi anwari dan tahqiqi bi haqiqi syuhudi wal istifsar. Wa idza arada an yukhdilahu, dan apabila Allah menghendaki menghinakan hamba tersebut, kana al-amru bil aksi min dalika, maka adalah perkaranya palingan yang demikian itu. Artinya ketika Allah menghendaki menghinakan orang itu, Allah tidak beri iman orang tersebut. Jadi ketika orang itu tidak beriman dengan Allah, itu ciri Allah hinakan orang tersebut, siapapun itu orangnya. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah tuh diberi Allah iman, itu ciri kita ditolong Allah. Tapi kalau orang itu tidak diberi iman, ciri orang itu dihinakan Allah. Atau Allah tidak memberikan kepada orang itu akal, Allah tidak memberikan kepada orang itu ilmu, Allah tidak memberikan orang itu akan zikir, Allah tidak memberikan orang itu akan itu zuhud atau wara,
atau hatinya baik atau zahirnya baik, itu ciri Allah hinakan orang tersebut. Idza arada ay yukhdilahu kana al-amru bil aksi min dalika. Paling mahal daripada seluruh pemberian Allah itu lawan kita cuma dua. Iman lawan Islam. Itu paling mahal pemberian Allah. Kalau kekayaan, pangkat, jabatan itu bisa hilang. Dan kita pemberian Allah itu harus kita rawat, kita jaga iman lawan Islam ini. Karena SIM kita untuk menuju surga yang dua ini, iman, Islam. Waliyadu billah fala ajdaru bil abdi min al-laja ila Allah wal ladad bihi an yakfiyahu hadhihi al-a'da wa taqta am tariqil maula. Maka tidak ada bagi si hamba bersandar kecuali kepada Allah, tidak ada kita berlindung supaya menjaga mencukupkan akan ini musuh dan para perampok-perampok daripada jalan menuju Allah Ta'ala. Musuh-musuh kita yang menghalangi kita beribadat kepada Allah, yakni seperti itu nafsu, seperti itu hawa nafsu, seperti syaitan, seperti kejahilan, sifat toma, sifat serakah, sifat panjang angan. Ini nang menghalangi kita beradaan. Ada, jadi ada waktu tok musuh kita dan menghalangi kita menuju Allah itu, yakni nafsu, hawa nafsu, syaitan, jahil, toma, serakah, lawan panjang angan-angan. Ini nang menghalangi kita menuju Allah. Kenapa kita kalau beribadat kena mencukupkan umur 40 tahun misalnya. Pada kawan dulu aku beribadatnya banyak penagawian. Yang menghalangi kita menuju Allah, beribadat kepada Allah itu pertama nafsu, yang kedua hawa, yang ketiga syaitan, yang keempat jahil, yang kelima serakah, yang keenam itu rakus, yang ketujuh panjang angan-angan. Walibidzalika an-nuru jundun liqalbil abdi yansuruh wa yahdiyu al-ha'ira al-masjuna fil dhulami. Nur itu tentaranya bagi hati seorang hamba yang menolong akan dia, wa yahdi, dia akan membimbing orang-orang yang bingung, yang tersandera di dalam kegelapan. Kama tara al-aqsa jundun nafsi tukhdiluh, seperti apa yang kau lihat palingan daripada itu bahwasanya gelap itu tentaranya nafsu, dan itu akan menghinakan akan dia yuslimu kulla ma'udin minal alamin. Summa baina halatil qalbi wa sifati kashfihi faqala radhiyallahu anhu, kemudian dia menyatakan halnya itu hati dan sifatnya itu terbukanya hati. Faqala radhiyallahu ta'ala an, maka berkatalah Al-Imam Sayyidina Athaillah Sekandari radhiyallahu an, an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Bermula nur itulah yang mempunyai sifat kasyaf. Yang tahu misalnya isi di langit atau isi di bumi, yakni itu nur. Nang kasyaf itu ujar sidin nur, wal basira laha al hukmu, dan mata hati itu baginya ada hukum, wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan yang namanya hati bisa inya menghadap Allah, wal idbar bisa inya berpaling.
Karena itulah disebut hati, karena hati itu artinya berulang balik. Kadang-kadang ia rajin beribadat, kadang-kadang ia pengoler beribadat. An-nur kama alimta annal ilma ibtida'un wal haqqa intihaun. Nur itu seperti engkau ketahui bahwasanya ilmu itu ada permulaan dan Allah itu intihaun puncaknya. Fabtidahu yakshifu an wajhil qalbi hijabahu. Permulaan ilmu itu yakni terbukanya daripada itu hati akan hijabnya. Wa yu'adzinuhu biktirabihi, dan memberi izin ia akan dia biktirabihi dengan dekatnya. Wa tabbatuhu bi ilal ula abwabu, dan terbuka dengan dia akan segala pintu-pintunya. Wal basirah kama alimta annaha minal qalbi idza kanatil ainu sahihatan. Sedangkan basirah mata hati itu seperti engkau ketahui itu pun ainul qalbi, hakikat daripada itu hati. Idza kanatil ainu sahihatan, apabila matanya itu sehat. Walakin la budda laha fi husuli nazar min nurin falau kanatil ainu sahihatan walakin fi dhulmatin lam tara dawa narin wala najmin wala qamarin wala samsin wala syafakin wala fajarin lam tudrik bi jarradil aini nadran fal ilmu huwa nujumu laili hadzal qalbi wal ainu qamaruhu wal haqqu samsuhu. Wa in sida qulta an-nujumu syari'atu wal qamaru tariqatu wal samsu haqiqatuhu. Fa idza kushifa an ainil qalbi dzulmatul jahli bi ayyi nurin min hadhil anwar. Maka apabila dibukakan Allah daripada mata hati kita akan gelapnya itu kejahilan, dengan apa jua nur daripada ini segala nur. Absara man tawa'alil maqam minal asrar falidzalika yuhkamu bihi fala yudkhiluhu syakkun wala yamtarihi taraddudun. Maka ketika itulah, ketika ilmu itu masuk, maka hilang sifat ragu-ragu dan sifat yamtarihi, sifat-sifat ragu-ragu, dan yamtarihi taraddudun, hilanglah sifat yamtarihi taraddudun, yakni sama ragu-ragu juga. Ketika ilmu itu sudah ada, maka tidak ada lagi kepada orang itu sifat ragu-ragu. Fa idza kana kadzalika kana lil qalbi al-iqbalu ala ma hakama bi sihhatihi wa idbar amma tahaqqaqa butlanuhu wa tabayyana dhalalatuhu. Karena itulah dikatakan hati itu bisa ia menghadap kepada Allah dan bisa ia berpaling amma tahaqqaqa butlanuhu, daripada apa yang nyata itu batalnya dan nyata itu sesatannya. Fal qalbu kasahsin qaimin walahu awsafun syatta. Dan hati itu seperti seseorang yang sedang berdiri dan dia mempunyai sifat yang bermacam-macam. Fal mausuf bitasarrufil awsaf wa huwa asahsu bi jumlatihi la sifatu bi mujarradin an dzatiha. Walil qalbi audan sam'un wa hayatun wa qudratun wa iradatun wa ilmun wa kalamun wa huwa al-wasitatu bainal maliki wal malakut. Dan hati itu pun dia punya pendengaran, punya sifat hidup dan sifat kudrat dan iradat dan ilmu dan kalam. Dan hati itulah al-wasitah, perantaraan bainal malik wal malakut, antara kita dengan Allah Ta'ala. Hati itulah perantaraan kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Wasifatu al-khalqiyah tastafi min wara'i hadhihi sifatil qalbiyah. Wasifatul qalbiyah muwajjahatun wa muqabalatus sifatil azaliyah. Lidzalika kana ahlul iqbal ala Allahi wal idbar min haitsu ma yufidu anhu ila alamil khalqi. Walau akhadna nubayyinu muqabalata kulli sifatin wa ma taqbaluhu wa ma yufidu anha ala sifatil khalqiyatil qalbiyah lang kasapa sirru nahwi bi sadadi saunihi anil idaati li annal qawabila la tutiku sima'ahu
Wa fil isyarati ila dzalika kifaitun liman fataha aina basurati wa tala'a samsa sarurati wa li bidzalika an-nuru yaftahu babal qalbi bil madadi wa bil basirati yadharu sirruhu as-sa'idu. Walamma kanat ta'atu barizatan ala dhawahir mas tashafatul qulub minas sarairi yaprah biha min wajhini wajhun min haitsu kaunuha min Allah wa wajhun min haitsu kaunuha minka. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, berkatalah mu'allif radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya terkadang manusia itu mereka gembira ketika mengerjakan itu taat. Manusia itu jadi gembira ketika mengerjakan taat karena ada dua pandangan. Pertama, karena mereka memandang taat itu daripada Allah Ta'ala, lalu mereka gembira. Yang kedua, ada yang gembira karena mereka memandang taat itu daripada dirinya. Jadi ada orang yang jadi setelah taat, setelah beribadatnya gembira. Ada yang gembiranya karena Allah, ada yang bergembiranya karena taat itu datang dari diri si yang mengerjakan taat tersebut. La tuprihka at-ta'atu, janganlah mengembirakan akan engkau itu taat. La tuprihka at-ta'atu, janganlah mengembirakan engkau itu taat. Li'annaha barazat minka, kalau engkau memandang taat itu timbul daripada engkau. Jangan engkau bergembira ketika engkau mengerjakan taat. Li'annaha barazat minka, karena taat itu daripada engkau. Artinya kalau taat itu dari kita, kita yang merasa mengerjakan taat, jangan ujasin kita bergembira. Wafrah biha, gembiralah kamu ketika mengerjakan taat. Li'annaha barazat minallah, apabila kamu memandang taat itu timbulnya daripada Allah. Jadi ada orang ketika mengerjakan taat, ketika mengerjakan ibadat, itu ada orang dua. Ada yang gembiranya karena memandang taat ini datang dari Allah. Ada yang gembira karena memandang taat itu daripada dirinya. Nah, ketika ia memandang taat itu daripada dirinya, ujar sidin sahka. Ketika kita memandang taat itu dari diri kita, la tafrah, jangan kita bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fadzalika falyabru wa khairum mimma yajma'un. Karena dalam Quran disebut, katakan olehmu dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah kamu bergembira. Ketika kita memandang taat ini anugerah Allah, ujar sidin silahkan kita hendak bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmati falyabrahu khairum mimma yajma'un. Al-farah huwa ibtihajul qalbi bi amri mahmudin aw ajilin aw ajilin. Arti farah, arti gembira itu ibtihajul qalbi, gembiranya hati dengan perkara-perkara yang terpuji, ajilin baik di dunia aw ajilin atau di akhirat. Wa farhul juhal bil umuril ajilah laisa huwa fi sya'nil qabil. Adapun gembiranya orang-orang jahil, yakni orang jahil itu gembira apabila mereka berhasil urusan dunia. Jadi kalau orang jahil itu jasirin gembiranya ia apabila berhasil urusan dunia. Laisa huwa min hadal qabil, dan orang jahil ini kada termasuk ini golongan. Artinya kita tidak membicarakan masalah gembira ini, yakni gembiranya orang-orang jahil. Orang jahil itu di sini gembiranya apabila urusan dunia inya sukses. Apabila urusan dunia itu inya berhasil, inya gembira. Itu gembiranya orang jahil.
Lakin al-farah huna bi ta'at ala dharbani, tapi kita bicara masalah yakni taat. Ada orang yang gembira dengan taat itu jadi terbagi dua. Imma bi wujudiha min haitsu hiya ta'atun wa mathubatun wa salamatun min uqubatin la min atu innaha abraza min khazaini fadli. Ada kalanya orang itu gembira ketika mengerjakan taat karena ia memandang dirinya yang mengerjakan. Ada orang gembira lawan itu taat karena merasa inya nang mengerjakan taat tersebut. La min haitsu inhan, bukan karena memandang bahwa taat itu timbulnya dari Allah Ta'ala. Wadhalika farahul mahjubin, yang demikian ini termasuk gembiranya orang-orang yang terhijab. Apalagi gembira nang misalnya memasukkan bola ke gawang lalu sujud syukur, kan maginya itu lain. Orang tuh main bola, lalunya memasukkan apa? Bola ke gawang musuhnya, lalunya sujud syukur. Atau menang main bola 2-1 atau 3-1 lalu sujud syukur. Ini tidak masuk pembicaraan ini. Tidak, artinya kegembiraan itu termasuk kegembiraan orang-orang jahil. Ini ada orang misalnya habis sembahyang 5 waktu lalunya gembira benar. Kenapa gembiranya? Karena yang mandang nang kawa sampai 5 waktu itu inya. Si ampun diri tadi. Itu kegembiraan orang nang tahijab. Walidzalika farahul mahjubin wal amatul juhal al ghafilin, itu kegembiraan orang-orang awam yang jahil lagi lupa lawan Allah. Lidzalika naha al mu'allif rahimahullah taala anil farah biha, karena itulah mu'allif ini kita menegah kita gembira daripada kita menengkau nuha barazat minka apabila taatu timbul dari engkau. Li'annaka la tafrah illa bima tayakanta baqa'ahu. Engkau tidaklah gembira kecuali apabila engkau yakin kegembiraannya itu kekal. Kalau kegembiraan dunia itu kan kada selamanya. Kita menang misalnya gembira, kan sebatas itu aja menang, tadi pas kalah kita kegembiraan tadi hilang. Wa mata tatayaqqanu bara'ata a'malika min mafsadatiha wal qawadi biha wa ikhlasiha. Bila kita yakin ujasin kita ini selamat amal kita daripada rusaknya dan cederanya dan ikhlasnya. Kita kan kada tahu apakah amal kita itu ikhlas atau kada. Kenapa kita ujasin gembira? Padahal amal tadi kita kada tahu apakah amal kita ini ada cacat, ada cedera, ada rusak, ada kada ikhlas misalnya. Wa 'adhamu min dzalika annaka hujibta bi amman abraza, dan yang paling besar yang demikian itu ketika kita gembira dengan itu taat karena kita merasa kita yang mengerjakan taat. Annaka hujibta biha amman abraza, engkau terhijab dengan dia daripada orang yang menimbulkan akan amal tersebut. Artinya yang menimbulkan amal itu kan Allah, menimbulkan taat itu Allah. Kenapa engkau jasidin tahijab lawan Allahnya? Pala kunta da kasbin wahtida, jikalau engkau ini mempunyai kasyaf dan petunjuk, la ra'aita man alhama dzalika wahada, niscaya engkau melihat siapa yang memberi ilham kepada engkau itu taat dan memberi hidayah kita itu taat. Kita nih jadi kawan mengerjakan taat itu ujar sini nang memberi ilhamnya Allah, nang memberi hidayahnya Allah. Itu Allah nang menjulungi. Wa ana alaihi wa wa'ada bil jaza, dan Allah menolongi kita untuk mengerjakan taat tersebut. Fa idza kunta kadzalika ay alimta min aina sadarta wa limada alimta min aina sadarat wa limada atat,
Dan apabila adalah engkau seperti yang demikian itu, engkau tahu dari mana amal itu timbulnya, dan kenapa ia datang. Alimta annaha min jumlati inayatihi bika, dan engkau yakin bahwasanya taat itu daripada pertolongan Allah Ta'ala kepada engkau. Kan orang-orangnya aja. Nangkawa taat lawan Allah itu orang-orangnya. Apabila orang itu diberi Allah hidayah, apabila orang itu diberi Allah pertolongan, lalu kawa orang itu mengerjakan taat. Padahal kita misalnya awak uyuh, apalagi nang malam tadi bangkut macam-macam lah awaknya uyuh. Sampai jam 10 malam, sampai jam berapa uyuh. Subuhnya pun menuntut ilmu. Kadang-kadang ribu awak jam aja dulu. Ada nang kada tahu di uyuhnya. Kenapa hilang uyuhnya tadi? Karena itu hasil daripada pertolongan Allah. Jaka maasiakan uyuh pian, perai. Wa anta ba'du lam tahtadi ilaiha illa bihidayati, dan engkau ujar sini tidak bisa mengerjakan taat tersebut kecuali itu hidayah Allah Ta'ala. Jadi hidayah, inayah, taufik itu nama ulah kita kawa mengerjakan taat. Hidayah, inayah itu pertolongan, hidayah petunjuk Allah, taufik itu kawa kita menggawi taat. Walam taqwa ala ila bi'anati, dan kita kada kuat mengerjakan itu taat ila bi'anatiha kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ila bi'anatihi wa inda dzalika tafrah biha, lalu ketika taat itulah dia gembira. Kenapa ia gembira? Karena Allah menolongi inya taat. Kenapa inya gembira? Karena Allah memberi inya hidayah dalam mengerjakan taat. Kenapa inya gembira? Karena Allah memberi taufik inya taat. Nang tahu nang itu orang nang berilmu. Nang tahu oh ini hidayah Allah, ini inayah Allah, ini taufik Allah. Karena ia berilmu. Coba kan kada berilmu. Ketika inya kada berilmu lalu kena merasa inya nang beribadat, inya nang taat. Fa inda dzalika tafrawili kaunnya dalilatan ala inayati sayyidika bika, karena yang demikian itu menjadi dalil atas pertolongan sayyidika Allah Ta'ala kepada engkau. Fa yakunu farhuka bi fadli, adalah gembiranya engkau dengan anugerah Allah. Wa qad amara bidzalika qul bi fadlillah Qul bi fadlillah wa hidayatuhu min a'zamil fadil alaika wa bi rahmatihi wa i'anatuhu min man athhabal hadaya ladaika wa farhuka bi qada'i wa bi fadlihi wa rahmatihi. Katakan olehmu hai Muhammad bahwasanya dengan anugerah Allah, dengan hidayah Allah, yang mana hidayah itu paling besar pemberian Allah, dan dengan rahmat Allah yakni pertolongan Allah, dan itu pertolongan itu cenderamata daripada Allah kepada engkau, itu lebih baik mimma yajma'un mimma yasduru minhu min majma'amal wa tahsini ahwal, itu lebih baik daripada seluruh amal engkau yang banyak. Kita nih berisi amal banyak, tapi kita merasa kita nambah amal, lawan kita menang amal ini dari rahmat Allah, amal ini dari hidayah Allah, amal ini daripada pertolongan Allah, maka kita mengatakan amal ini dari anugerah Allah dan pertolongan Allah itu lebih baik daripada kita banyak berisi amal. Banyak berisi amal tapi rasa kita nambah amal. Fa aina ma tajma'hu mimma tumnihuhu. Walau kana ala ada di ampasil alam zawaki amal wa saniyati ahwal wa anta farhun biha mu'tamadun lam tugni anka minallahi syai'an. Jikalau kita ini ujar sidin sebilang-bilang nafas ini alam, ini sebilang-bilang nafas alam nih, beisi amal
dan berisi amal hati, tapi engkau gembira dengan amal tersebut dan engkau berpegang dengan amal tersebut, lam tugni anka minallah, Allah kada bahajat lawan amal engkau tersebut syai'an akan sesuatu. Kan amal itu, taat itu bukan untuk Allah tapi untuk kita pribadi. Allah tidak mengambil manfaat dengan amal soleh kita. Allah tidak mengambil manfaat itu dengan taat kita. Lam tugni anka minallahi syai'an fadarratun min aribillah mu'tamidun ala fadlillah farahun bi ni'matillah la tuwazi' a'malul 'amilina wa ahwalil masalikina ma ru'yatihim lahaduna mujidiha. Itu yang penting, satu berat biji sasawi, seberat biji sasawi amal daripada orang arif billah yang mereka berpegang dengan anugerah Allah. Artinya orang arif billah itu ketika beramal taat berpegang lawan anugerah Allah, gembira dengan nikmat Allah, itu tidak membandingi akan dia amal orang yang beramal atau amal hati orang yang suluk, ma'aru yatim serta pandangan mereka itulah kepada itu amal duna mujidiha, bukan kepada yang menciptakan atau mengadakan itu amal. Nih orang nih seluruh dunia beramal jadi sedikit. Ada amal hatinya mantap, amal zahirnya mantap, amalnya pulang banyak. Tapi nyoba pegang lawan amalnya, lawan orang arif billah itu beramal cuma sedikit, inya kada banyak, tapi ingkutannya pegangannya lawan anugerah Allah, ingkutannya orang arif billah itu lawan pertolongan Allah, yaitu tabaik amal orang arif billah tadi. Yang sembahyang kayak orang, nang wajib digawinya, nang sunat digawinya sekedarnya aja. Kada banyak juga gawian sembahyang ngawiritan sekedarnya aja, tapi nya memandang amalnya ini anugerah Allah, yaitu tabaik amal orang arif billah tadi daripada orang amal nang orang salik atau orang nang rajin beramal ketika mereka memandang amal itu dari mereka. Kan orang beramal itu kadang-kadang ada nang memandang rasa inya nang beramal lah. Coba kan biar lemah kita tuh kada berilmu, lalu kita bawirid, pasti itu rasa kita nang bawirid. Kenapa? Karena nya beramal, beribadat kada berilmu. Rasa inya terus apa? Jadi yang paling baik itu cara awal kita tuh berilmu dulu, hanya beribadat. Jangan beribadat berdulu. Kalau beribadat berdulu ilmunya kan ada, ya nang rasainya kena nang beribadat. Sedikit aja. Rasa masuk surga itu maksudnya. Berilmu dulu, hanyar beribadat. Bukan beribadat dulu. Kalau beribadat dulu, ya nang rasainya kena beribadat, rasainya masuk surga sekeluargaan, rasainya masuk surga sekelompokan. Kalau orang kada menurut lawan ibadatinya, orang dikaplingakannya masuk neraka. Walibidzalika fafrah bi fadlihi fa innal fadla maqsudun liman lahu al-mannu wal ihsan wal jud wa la takun bihi dunallahi mardud yakun bila syai'in innal ghaira mafqud. Falamma kana al-ghibatu an ru'yatil amal wa da'bus salikin wal anjab wal wasilina al-habab qala al-mu'allif radhiyallahu anhu, manakala adalah tidak memandang amal itulah adabnya orang-orang salik dan orang-orang cerdas dan orang yang wasil kepada Allah. Artinya gawean orang yang wasil lawan Allah itu mereka beramal tapi tidak memandang kepada itu amal. Jadi orang arif billah itu sembahyang, mereka sembahyang tapi mereka tidak memandang sembahyang itu mereka yang sembahyang. Orang arif billah itu mereka puasa tapi mereka tidak memandang mereka yang puasa.
Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.